Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Kiranya kasih dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mengawali segala kegiatan dan pekerjaan kita, marilah kita bersama-sama melakukan saat teduh. Kita awali dengan berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bisa bersaat teduh. Sucikan hati dan pikiran kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan segala yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca di Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Renungan pada pagi ini saya beri judul Tuhan sangat baik bagiku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita katakan bahwa Tuhan itu baik ketika kita mengalami masa-masa yang membahagiakan, seperti kita mendapatkan kenaikan jabatan, kita disembuhkan dari segala sakit penyakit, selalu hidup dalam keadaan aman, anak-anak kita menjadi sukses, dan hal-hal lain yang membahagiakan bagi kita. Dan perkataan ini diucapkan ketika berbicara dengan orang lain, berdoa dan menyanyikan lagu rohani. Apakah hanya pada saat dapat berkat baru kita berkata, Tuhan itu baik? Terus bagaimana sikap kita ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan? Seperti kita kena PHK, kita menderita sakit penyakit yang menahun, yang tak kunjung sembuh, hidup dalam ketakutan besar, kehilangan sesuatu atau barang yang berharga. Kita bilang, Tuhan itu jahat dan tidak adil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita bandingkan nats di atas, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kebaikan berkaitan dengan kemurahan hati, yang berarti memiliki belas kasihan yang besar kepada orang yang sedang ditimpa kesulitan. Pengertian ini cukup jelas membuktikan bahwa Tuhan memang benar-benar baik. Dia baik
karena memakai keadaan sulit untuk mendewasakan kita. Selalu ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari hal buruk yang Dia izinkan dalam hidup kita. Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai kebaikan, tetapi juga rahmat Tuhan. Rahmat berkaitan dengan kemurahan hati yang ditujukan tidak hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada makhluk ciptaannya yang lain. Hal buruk yang Tuhan izinkan untuk menyatakan kebaikan serta rahmat-Nya di saat sekarang ini ialah kita mengalami pandemi COVID-19. Di satu sisi memang kita mengalami kesulitan dalam keuangan, kehilangan pekerjaan, takut pergi kemana-mana. Namun di sisi lain Tuhan ingin memulihkan lingkungan yang penuh dengan sampah serta menetralisir udara yang kotor akibat polusi pabrik dan kendaraan, sehingga kita bisa melihat kembali langit yang indah. Di saat memulihkan alam semesta, di saat itu juga Tuhan menyatakan kebaikan-Nya kepada kita dengan memulihkan keluarga, mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dan menggali keintiman lebih lagi kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajak kita untuk mulai melatih mulut dan hati kita untuk katakan Tuhan itu baik dalam keadaan yang tidak baik. Selamat berlatih, selamat menikmati kebaikan Tuhan yang tiada terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing agar bisa menjadi pedoman dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas perlindungan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah kami mengalami kesulitan. Terpujilah nama-Mu senantiasa Tuhan, di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian saat teduh pada pagi hari ini. Salam sehat dan senantiasa semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.